Lelaki parubaya itu terlihat termenung di sudut ruang tamu rumahnya. Rumah dengan ukuran 3 kali 4 meter itu tidak layak sebagai hunian. Kayu penopang atap plafon sudah tidak mampu menahan beban yang kiat berat. Terlihat rayap-rayap ramai menggerogoti tiang penyangga tersebut hingga keropos. Dinding rumah terbuat dari anyaman bambu. Itu juga terlihat kusam dan berlubang. Ditambah lagi, musim penghujan seperti ini, banyak genteng pecah dan berpindah tempat karena terbawa angin. Tidak cukup persoalan hunian, ia pikirkan. Urusan perut juga persoalan besar yang dihadapi Gufron saat ini. Bersama istri dan seorang cucu yang berusia 2 tahun, Gufron bertahan hidup di pinggiran kota metropolitan. Dinding ruang tamu kusam itu tak mampu menampung beban pikirannya makin bertambah. Ia berusaha mencari jawaban persoalan hidupnya itu di sela-sela lubang yang makin menganga. Hidup di kota metropolitan sebenarnya bukan pilihan terbaik bagi Gufron. Ia sengaja merantau ke ibu kota atas bujukan temannya. Ia harus merelakan sawah ladangnya dan sepasang sapi hewan peliharaannya untuk dijual. Ia dijanjikan akan diberikan pekerjaan layak dan gaji besar di Jakarta. Ternyata usut punya usut Gufron tertipu. Uang hasil penjualan sawah dan hewan ternaknya itu dibawa lari teman sekampungnya. Tak ada pilihan lain, nasi sudah menjadi bubur. Gufron harus bertahan hidup di hiruk-pikuknya Jakarta dengan menjadi manusia silver bersama istri dan cucunya yang masih balita. Manusia-manusia silver itu lahir dari keterpurukan dan keputusasaan dalam menjalani kehidupan. Segala cara ia lakukan di tengah kehidupan kapitalis menghimpit. Menjadi pilihan dari banyak pilihan lain yang tak sama. Mereka menjalaninya demi sebuah kebutuhan perut yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Perjalanan pagi itu diawali membeli cat silver dan minyak goreng. Segera Gufron melumuri tubuhnya dengan cat silver, mengolesinya dengan minyak goreng agar terlihat mengkilat. Setelah terlihat sempurna, Gufron kemudian mencat tubuh istri dan cucunya yang masih balita. Dengan berjalan kaki dari rumahnya, keduanya bergegas untuk mencari nafkah menjadi manusia silver. Dengan berbekal kardus kecil berwarna silver, mereka berhenti di perempatan jalan. Bak sebuah patung berdiri di pinggir jalan, mereka jalani hingga matahari hampir terbenam. Gufron tidak sendirian menjadi manusia silver di ibu kota. Manusia-manusia aneh ini mulai menjamur. Hampir di perempatan jalan, mereka mematung menunggu iba para pengguna jalan. Persoalan sosial dengan motif ekonomi menjadi latar belakangnya. Sesekali terlihat kedip mata mereka karena terik matahari. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, tubuh mereka penuh warna silver. Hanya mata dan mulut yang kelihatan putih dari kejauhan. Sambil membungkukkan badan, manusia silver menerima uang receh dari pengguna jalan. Mereka mengumpulkan rupiah dalam keangkuhan ibu kota demi bertahan hidup. Menjadi manusia silver terkadang juga penuh resiko. Mereka kucing-kucingan dengan petugas saat beroperasi. Tidak sedikit teman mereka meringkuk di dinas sosial akibat razia yang dilakukan oleh petugas. Lampu merah masih menyala, lalu lalang kendaraan tidak pernah sepi. Denyut kehidupan kota metropolis seakan berpacu dengan ambisi dan keegoan diri. Mereka berebut pangkat dan kedudukan paling tinggi. Kadang harus menjegal kawan dan lawan demi posisi teratas itu. Popularitas dan pengakuan dari warganet juga tak pelak untuk dilakukan demi pundi-pundi kantong pribadinya. Apapun dilakukan kadang menisbikan sisi kemanusiaannya. Di sisi lain, mereka berlomba-lomba menumpuk-numpuk materi demi kesenangan pribadi. Tak guna, harus tahu kaum marginal dan termarginalkan seperti Gufron dan keluarganya. Paling-paling di musim pemilihan calon legislatif seperti ini, mereka menjadi kaum yang dielu-elukan dan menjadi bagian prioritas untuk diangkat derajatnya sesaat. Selanjutnya, mereka menghilang bak di telan bumi. Sudah malam, Bu. Mari pulang. Sambil menggandeng tangan istrinya, Gufron melangkah pulang di tengah-tengah kesibukan kota yang tak pernah tidur. Di atas gedung pencakar langit, tampak bulan tersangkut di tower sebuah bangunan bintang 5, hingga tak mampu mengikuti kepulangan 3 orang tersebut ke tempat peristirahatannya. Di sepanjang jalan dilaluinya, Gufron, manusia silver itu, mengenang saat-saat ia membajak sawah dengan sapi dijualnya itu. Ia rindu suasana desa tentram dan damai. Suara gemericik air di pematang sawah dan kicauan burung kenari berterbangan terlintas di kepalanya. Sendau gurau bocah-bocah kecil berenang di sepanjang bantaran sungai sambil telanjang dada seakan menjadi hiburan
tersendiri bagi Gufron saat itu. Belum lagi terasa sangat nikmat bekal makanan yang dibawakan istrinya untuk ia makan di pematang sawah setelah setengah hari berjibaku dengan tanah. "Hai kampret, mau mati ya? Lihat mata lu." Ucapan sarapan dan makian dari pengguna motor hampir menabrak tubuh Gufron. Sambil tersentak lamunannya terbang saat makian itu masuk ke telinganya. Ia tak sadar bahwa langkah kakinya masuk ke bahu jalan. "Astagfirullah," ucapannya dengan suara gemetaran. Segera ia ke tepi jalan dan menerus perjalanan sampai ke rumah. Matanya basah kuyup oleh air mata kesedihan. Ia merasa berdosa menjerumuskan mereka ke Jakarta. Ia merasa malu jika harus kembali ke kampung halamannya. Sawah ladangnya musnah. Hewan peliharaannya juga lenyap. Ia terkepung dengan pikirannya sendiri. Bak bola api siap membakarnya. Rasa lelah itu akhirnya membenamkan segala persoalan di kepalanya menuju negeri kapuk. Malam makin menyerap. Hiruk pikuk kota masih terdengar riuh di ujung jalan utama. Beragam kesibukan malam warganya seakan menambah kepenatan ibu kota yang makin tua. Pagi membangunkan tubuh Gufron kian rapuh. Kali ini ia terlihat tak bergairah menapaki harinya menjadi manusia silver. Ia berubah pikiran. Ia tak mau lagi menjadi manusia silver. Dibuangnya cat warna silver itu ke tempat sampah di ujung gang. Segala atribut manusia silver pun raib dibenamkan ke tempat sampah. Sambil menyulut rokok kretek, Gufron berdiri di bantaran sungai dekat tempat tinggalnya. Sungai itu penuh sesak bekas limbah rumah tangga dibuang seenaknya. Pemandangan seperti ini menambah keruh pikirannya. Saat angin datang menghampiri sungai itu tercium bau busuk menyengat hidung. Warna airnya pun berubah coklat ke hitam-hitaman. Dipandanginya bantaran sungai itu dengan muka penuh luka. Ingin rasanya ia kembali ke kampung halamannya. Mandi di sungai masih jernih airnya. Diiringi kecipak ikan yang berenang. Sungguh suasana seperti itu sangat membekas di ubun-ubun kepalanya. Matahari agak meninggi. Orang-orang masih sibuk menata barang dagangannya untuk mereka jual di pinggir jalan utama. Kampung kumuh itu bergeliat layaknya kampung-kampung yang lain. Tetapi naas bagi mereka. Pagi ini Satpol PP dan aparat keamanan sudah bersiap mengusir hunian bantaran sungai. Berkali-kali diingatkan pemerintah kota agar segera mengosongkan perabotan rumah tangga yang ada. Alasan penggusuran itu karena mereka menempati tanah negara yang menjadi penyebab banjir saat musim penghujan. Belum lagi menurut petugas, hunian di bantaran sungai itu dianggap merusak tatanan perkotaan. Imbauan itu rasanya seperti hembusan angin. Mereka tetap bertahan dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan rumah tempat tinggalnya. Tak pelak, Kepala Satpol PP beradu mulut dengan sekelompok warga yang masih ingin bertahan. Warga terkejut akan kedatangan mereka, segera membuat barisan barakade membendung bulldozer masuk ke kampung. Suasana memanas terdengar teriakan keras dari Kepala Satpol PP. "Robohkan, maju!" Raungan Warga terkejut akan kedatangan mereka, segera membuat barisan barakade membendung bulldozer masuk ke kampung. Suasana memanas terdengar teriakan keras dari Kepala Satpol PP. "Robohkan, maju!" Raungan bulldozer terdengar makin mendekat. Orang-orang kampung bantaran sungai itu berupaya menghalau bulldozer dengan alat seadanya. Keributan tak terhindar. Korban mulai berjatuhan kedua belah pihak. Suasana mencekam. Lemparan batu dan tembakan aparat ke udara berhamburan. Satu persatu penghuni hunian bantaran sungai itu tak berdaya. Gufron si manusia silver itu tak kuasa melawan aparat. Dilihatnya satu persatu, tempat tinggal mereka hancur diterjang bulldozer. Bagai tsunami, gelombangnya siap menyeret apapun di hadapannya. Setengah jam berlalu, kampung mereka rata dengan tanah, tak ada yang tersisa. Tersisa wajah-wajah penuh kesedihan dan isak tangis kaum wanita dan anak-anak. Dari kejauhan terlihat beberapa manusia mengais barang-barang masih dapat terselamatkan. "Kita telah kalah dan dikalahkan," gumam Gufron sambil tersungkur ke tanah. Semenjak penggusuran kampung, mereka menjadi kampung mati. Tak ada tanda-tanda kehidupan, hanya luas tanah terhampar.
Denyut kehidupan dulu tampak ramai, kini menjadi sepi. Perjuangan Gufron bertahan hidup di ibu kota akhirnya terkoyak. Manusia silver itu tak mampu mengarungi kehidupan ibu kota begitu keras. Ibu kota diidamkan-idamkan semenjak keberangkatan dari tanah kampungnya menjadi presiden buruk bagi hidupnya. Ibu kota ia harapkan dapat mengangkat derajatnya lebih terhormat. Nyatanya membenamkan menjadi manusia kerdil. Ia tak mampu bangkit dan berdiri menjadi manusia silver lagi. Yang tampak ruang kosong tak bertepi. Ruang imajinasi bercampur aduk dengan kenyataan. Mereka berlompatan memperkeruh jalan pikiran Gufron tiada henti. Tanpa disadarinya, manusia silver terseret kegelapan, tiada ujung dan pangkalnya. Pandangan kosong melihat ke arah langit biru muda. Dalam carut-marut pikiran tak menentu, Gufron hilang kendali. Matanya memerah melihat sudut kota. Terlihat ia berlarian tak tentu arah. Langkahnya terhenti di ujung gang. Manusia silver itu lalu mendekati tempat sampah, seolah-olah ada sesuatu yang dicarinya. Kedua tangannya dengan cepat mengeluarkan tumpukan plastik dan limbah rumah tangga dalam bak sampah. Timbunan sampah itu dilihatnya dengan sorot mata tajam. Ia mendapatkan sesuatu di jarinya. Sebuah cat warna silver masih tergeletak. Tak lama kemudian, ia berteriak histeris dan mencaci maki dirinya sambil menuangkan seluruh cat silver itu ke tubuhnya. Ia sekarang sudah menjadi manusia silver lagi. Dalam bayangan terik matahari, tubuhnya tampak terlihat jelas di aspal. Melihat bayang tubuhnya, manusia silver itu tertawa dan menangis sendiri. Tak lama kemudian, ia melangkah di perempatan jalan mematung sampai tak kenal waktu. Hingga cerita ini diturunkan, manusia silver itu masih terlihat berkeliaran di sudut-sudut kota, di pusat-pusat keramaian, dan lampu penyeberangan kota Anda.